Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah elektronika analog. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang aplikasi dari komponen dioda. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari di pembahasan kali ini? Pertama, nanti kita akan belajar tentang penggunaan dioda sebagai rectifier atau disebut juga dengan penyearah. Nah, di rectifier ini nanti ada klasifikasinya. Yang pertama menggunakan half wave rectifier dan yang kedua adalah full wave rectifier. Kemudian kita akan belajar juga tentang penggunaan dioda sebagai rangkaian logic atau logic gate. Nah, di sini nanti kita akan melihat penggunaan dioda untuk membentuk gerbang OR dan gerbang AND. Nah, pertama kita akan belajar tentang dioda sebagai rectifier. Nah, rectifier itu apa sebetulnya? Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau sekilas pernah membaca ya rectifier. Nah, pada dasarnya rectifier itu adalah rangkaian elektrik yang berfungsi untuk mentransform atau merubah. Ya. Apa yang dirubah? Yang dirubah adalah sumber tegangan AC atau alternating current ini menjadi sumber tegangan DC atau direct current. Nah, mungkin Anda sudah pernah belajar di dasar tentang elektronika ya, apa itu sumber tegangan DC dan apa itu sumber tegangan AC. Nah, sumber tegangan DC contohnya adalah baterai ya, seperti ini. Nah, baterai pada dasarnya dia memiliki polaritas ya. Kalau Anda lihat di sisi baterai tersebut ada tanda positif dan ada tanda negatif. Nah, ketika Anda gunakan baterai misalkan untuk menyalakan sebuah lampu senter contohnya, ketika Anda salah memasang ya, artinya terbalik ya polaritasnya, maka senter tersebut tidak akan menyala ya. Senter tersebut tidak akan menyala. Berbeda dengan sumber tegangan AC. Nah, contoh sumber tegangan AC ini seperti apa? Seperti yang ada di rumah Anda. Mungkin Anda punya colokan listrik ya, yang ada dua lubang seperti ini. Ketika Anda ingin menghidupkan sebuah taruhlah perangkat elektronika, misalkan TV ya, ketika Anda terbalik-balik mencolokkannya, itu tidak akan menjadi masalah, TV-nya tetap hidup. Kenapa? Karena pada sumber tegangan AC itu pada dasarnya dia polaritas tegangannya dia berubah-berubah ya. Jadi kalau kita plot dengan osiloskop, ini adalah V, untuk tegangan AC dia seperti ini ya. Ini saya tulis dengan fase 1, ini fase 2. Nah, di fase 1 itu tegangannya positif. Artinya apa? Artinya polaritas di sini positif, polaritas di sini negatif, seperti ini. Kemudian di fase kedua polaritasnya berubah. Yang awalnya seperti ini positif dan negatif, sekarang berubah menjadi negatif dan positif ya. Nah, perubahan ini ya, terjadi sesuai dengan frekuensi tegangan AC yang digunakan. Kalau Anda misalkan menggunakan tegangan PLN, maka frekuensinya itu sekitar 50 sampai 60 Hz. Jadi ini perbedaan mendasar antara AC dan DC. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita membutuhkan rectifier ini? Nah, kita tahu peralatan elektronika yang di rumah Anda masing-masing itu di dalamnya ada beberapa komponen. Nah, yang paling penting itu adalah komponen IC. Nah, biasanya komponen IC tersebut hanya bisa disuplai oleh sumber tegangan DC ini. Jadi dia tidak bisa disuplai dengan sumber tegangan AC. Nah, permasalahannya sumber tegangan DC murni ya, itu hanya berasal dari baterai atau aki. Dan Anda tahu kalau Anda menggunakan baterai, maka jika digunakan beberapa saat itu tegangannya akan menurun dan akan habis ya. Jadi tegangannya sangat terbatas. Oleh karena itu dibuatlah sebuah rectifier ini yang tadinya merubah sumber tegangan AC, karena kita tahu ya sumber tegangan AC pasti tersedia di
rumah-rumah Anda masing-masing, dan ya ketersediaannya tergantung dari PLN. Selama PLN-nya nyala, maka tegangannya selalu ada. Nah, tujuannya yaitu merubah dari AC ini menjadi DC, supaya peralatan elektronik kita di rumah bisa dihubungkan langsung ke AC ya, melalui rangkaian rectifier ini. Oke. Kemudian, nah, ada beberapa klasifikasi rangkaian rectifier. Yang pertama itu disebut dengan half wave ya, atau bisa disebut dengan penyearah setengah gelombang. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan full wave atau penyearah gelombang penuh. Nah, di penyearah gelombang penuh ini terbagi menjadi dua lagi. Oke. Yang pertama itu menggunakan 2 buah dioda, dan yang kedua itu menggunakan yang disebut dengan dioda bridge. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang rangkaian rectifier. Oke. Di sini kita bahas dulu half wave atau yang penyearah setengah gelombang. Nah, half wave rectifier pada dasarnya rangkaiannya simple, sederhana seperti ini. Ada satu buah dioda yang dipasangkan atau diserikan ke sebuah beban. Nah, bebannya nih disimbolkan dengan R. Oke, beban ini bisa apa saja ya, bisa lampu, bisa misalkan motor atau yang lain sebagainya. Kemudian di sini ada VI. Nah, VI ini merupakan sumber tegangan AC. Jadi di sini simbolnya agak rancu ya. Jadi saya gambarkan lagi, simbolnya harusnya seperti ini. Oke, sumber tegangan AC. Oke. Nah, sekarang kita coba analisa ketika dioda ini diberi simbol sumber tegangan AC. Oke. Tadi kita sudah gambarkan sekilas ya. Sumber tegangan AC itu seperti ini. Oke. Nah, kalau Anda ukur tegangannya dari lembah ke puncak, itu disebut dengan tegangan peak to peak atau tegangan VPP ya. Tapi kalau Anda ukur dari sini, dari titik 0 ke puncaknya saja, itu disebut dengan tegangan peak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita analisa pada kondisi ini, fase pertama ya. Ini fase pertama. Nah, di fase pertama ini kalau kita ukur tegangannya dari 0 ke puncaknya atau tegangan peaknya itu misalkan ya di sini plus 5 volt dan di sini negatif 5 volt. Oke. Maka VPP-nya itu adalah 10 VPP dan V peak-nya itu adalah 5 V peak. Oke. Nah, di fase pertama kalau kita lihat ini yang terukur adalah plus 5 volt. Artinya apa? Di sini plus 5 volt, sementara di sisi satunya lagi adalah 0 volt. Oke, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke materi minggu pertama tentang pembiasan dioda. Anda masih ingat ketika kaki anoda diberikan atau dihubungkan ke sumber positif dan katodanya dihubungkan ke negatif atau ke 0 ya, maka dioda tersebut sifatnya menjadi forward ya, menjadi forward bias atau bisa disebut dengan pembiasan maju. Nah, pada saat forward bias ini diodanya sifatnya seperti saklar yang sedang tertutup seperti ini, atau bisa juga disebut dengan diodanya sedang on. Nah, makanya di sini disimbolkan dengan saklar yang sedang tertutup. Nah, kalau kondisinya seperti ini, tegangan di VO ini berapa? Otomatis tegangan di VO sama dengan tegangan di VI. Sehingga kalau saya gambarkan ya, karena VO-nya sama dengan VI, maka otomatis di fase 1 ya sama, bentuk gelombangnya sama dengan inputnya.
Nah, kemudian kita lanjutkan analisis di fase 2. Di fase 2 ini. Nah, di fase 2 ini kalau Anda ukur antara titik 0 dan titik minus 5 volt, maka dia jadinya polaritasnya terbalik ya. Jadinya yang di atas ini minus 5 dan di sini 0. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika seperti ini? Yang terjadi di sini ada anoda, di sini ada katoda ya. Anoda terhubung ke negatif 5 volt, katodanya terhubung ke beban, kemudian terhubung ke 0 volt. Otomatis syarat forward bias tidak terpenuhi atau kondisi diodanya sekarang menjadi reverse ya. Nah, kondisi reverse ini sama dengan Anda menghubungkan saklar tapi saklarnya sedang terbuka seperti ini, atau biasanya disebut juga dengan kondisi diodanya sedang cut off atau terputus ya, seperti ini. Nah, kalau ini sedang terputus, otomatis VO-nya berapa? VO-nya otomatis sama dengan 0. Kenapa? Ya nggak ada aliran arus yang mengalir melalui beban ini. Sehingga pada fase kedua ini di sini 0 ya. Kemudian pada fase selanjutnya, fase yang ketiga, nah ini muncul lagi tegangannya. Oke. Muncul lagi. Sehingga gambar atau bentuk sinyal pada output di sini seperti ini ya. Ini V ya, kita simbolkan dengan V peak saja ya. V peak karena tadi diukur dari 0 ke puncaknya. Nah, V peaknya ini berapa ya? V peaknya berapa? V peaknya ini sama dengan ya VI atau tegangan input peaknya dikurang dengan tegangan forward dioda atau tegangan internal dioda. Nah, kemarin di minggu pertama saya sudah jelaskan kalau bahan diodanya itu adalah silikon, maka tegangan internalnya adalah 0,7, sementara kalau germanium adalah 0,2 sampai 0,3. Nah, sekarang VO ini V peak-nya berapa? Ya, otomatis karena V peak inputnya tadi 5 volt ya, plus 5 volt, sehingga 5 dikurang anggaplah diodanya sekarang kita menggunakan dioda dengan bahan silikon, berarti dikurang 0,7, sehingga tegangan V peak pada outputnya adalah 4,3 V peak ya, ditulis jelas seperti ini. Oke, itu untuk rangkaian half wave rectifier. Oke, nah ini rangkaian jelasnya ya. Jadi bentuk ini inputnya, ini adalah outputnya. Nah, dengan tegangan output yang berbentuk seperti ini, apakah sudah bisa dianggap DC ya? Apakah sudah bisa dianggap tegangan DC? Nah, ini belum ya. Jadi ini belum tegangan DC. Kenapa? Tegangan DC itu kan harusnya tidak memiliki gelombang, atau dia harusnya lurus seperti ini ya. Bentuk sinyalnya harusnya lurus. Nah, sementara ini kan masih bergelombang. Nah, ini belum bisa dianggap tegangan DC. Nah, supaya membentuk gelombang yang lurus tadi, caranya seperti apa? Caranya Anda bisa tambahkan kapasitor di sini ya, di paralel dengan bebannya. Oke. Kapasitor fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan tegangan ya. Jadi kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan tegangan. Jadi kapasitor mirip ya seperti baterai charge. Jadi ketika ada tegangan di sini di VO, dia akan mengecas ya. Tapi ketika VO-nya 0, maka tugasnya kapasitor yang mensuplai tegangan. Nah, karena tadi kapasitor ini seperti baterai cas, kalau baterai cas kita gunakan itu kan lama kelamaan akan habis ya, akan menurun. Nah, maka sekarang outputnya
ketika kita tambahkan kapasitor tuh menjadi seperti ini ya, agak melandai. Ini kondisi kapasitornya mengecas, ini kondisi kapasitornya membuang tegangan ya. Nah sekarang kalau kita lihat tegangan peak to peaknya ya, tegangan peak to peaknya, maka hanya segini sekarang ya, VPP. Nah ini bisa disebut juga dengan tegangan ripple atau VRPP. Nah sumber tegangan DC yang bagus ketika VRPP-nya ini mendekati 0 atau sangat kecil. Namun itu tidak akan mungkin ya. Kenapa? Yang tegangan ripple-nya 0 itu hanya sumber tegangan DC murni atau dari baterai. Tapi kalau kita buat menggunakan rangkaian rectifier ini, maka nilai VRPP-nya pasti ada walaupun kecil. Nah, nilai VRPP itu dipengaruhi oleh besarnya tegangan pada C1. Semakin besar tegangan C1 besar, maka VRPP-nya atau tegangan ripple-nya menjadi kecil ya. C1-nya kecil, VRPP-nya menjadi besar. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke full wave rectifier. Nah, full wave rectifier yang pertama kita bahas adalah yang menggunakan dioda bridge atau dioda jembatan. Kenapa disebut dioda jembatan? Nah, Anda lihat di ini gambar rangkaiannya. Nah, ini ada 4 buah dioda yang digunakan ya. 4 buah dioda dan dia kayak membentuk huruf H ya ininya. Jadi seperti ini ya. Membentuk huruf H, dan yang perlu Anda perhatikan adalah ini susunan diodanya. Di sini ada anoda, katoda, katoda, anoda, dan di sini ada anoda, katoda, dan di sini ada anoda, katoda. Sementara di sini terhubung bebannya. Oke. Nah, tegangan outputnya kita ukur dari mana? Dari sini ya. Dari sini VO-nya. Oke. Sama seperti yang rangkaian sebelumnya, VI ini adalah sumber tegangan AC ya, sinus. Kemudian coba kita lakukan analisa terhadap rangkaian ini. Oke, sekarang kita gambarkan dulu yang untuk tegangan inputnya ya. Tegangan inputnya sama, sinus pastinya, di fase pertama. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan di fase pertama di sini adalah plus, anggaplah plus 5, dan di sini 0. Oke. Nah, ketika seperti ini, pertanyaannya mana dioda yang on dan mana dioda yang off. Oke, kita lakukan analisa satu persatu. Kita lihat D1 dulu. D1 di sini ada anoda, di sini katoda. Anodanya kemana? Anodanya terhubung ke positif 5 volt. Oke, kemudian katodanya. Katodanya satu ke sini, satu ke sini, ya, satu ke sini, terus ke 0. Nah, kalau kita lihat, ya, alurnya itu akan ke sini, ke D4, lalu ke 0 volt yang di sini untuk D1. D2 ini anoda ke 0 volt. Ini sudah pasti kondisinya off ya. Anoda harus ke positif kan syaratnya. Nah, lihat lagi mana yang sesuai kondisinya atau yang diodanya dalam kondisi forward bias. D3 kita cek dulu. D3 katodanya ke positif. Ini sudah pasti kondisinya off ya. Kita lihat yang D4 katodanya ke 0. Oke. Lalu anodanya kemana? Anodanya melalui beban R terus ke D1 ke positif. Berarti ini sedang on. Atau bisa dilihat di sini rangkaian
rangkaian sederhananya. Oke, nah rangkaian sederhananya seperti ini ya. Di sini ada D1 saklar tertutup, D4 saklar tertutup. Nah, pada kondisi seperti ini, tegangan outputnya seperti apa? Maka tegangan outputnya sama dengan VI. Karena apa? Ya karena ini saklarnya on, ini on ya. Ini plus terhubung ke 5 volt ini tadi ya, yang negatif ke 0 volt. Maka bentuk outputnya akan menyerupai inputnya. Oke, ini yang kondisi yang pertama. Terus yang kondisi yang kedua seperti apa? Kondisi kedua di sini ya, fase yang kedua di sini negatif 5 dan di sini 0. Nah, sekarang mana yang dioda yang aktif? Dioda yang aktif adalah D2 dan D3. Nah, kalau D2 dan D3, maka kita lihat di sini ada tegangan yang terukur ya. Alirannya seperti ini. Nah, oke. Di sini kita ukur plus ya, kalau kita hubungkan di sini multimeter plusnya, terus yang di sini negatifnya, karena plusnya ini ke 0 dan negatifnya ke negatif 5, maka yang terukur di sini juga positif 5 volt ya. Yang terukur positif 5 volt. Sehingga apa? Sehingga pada fase yang kedua ini bentuk gelombangnya seperti ini. Karena positif di sini kan yang terukur positif ya. Maka yang muncul adalah seperti ini ya, di fase kedua. Fase ketiga sama seperti fase yang pertama, muncul yang seperti ini. Dan fase keempat juga sama. Oke, nah sehingga apa perbedaannya dengan penyearah setengah gelombang? Kalau penyearah setengah gelombang tadi, ketika di fase kedua dan fase keempat ya, di sini 0. Tapi kalau di penyearah gelombang penuh di fase kedua, dia outputnya positif, gelombangnya positif, dan di fase keempat juga sama, gelombangnya positif. Nah, kira-kira gambar yang bagusnya seperti ini ya. Ini fase pertama, ini kedua, ketiga, dan keempat, dan ini outputnya. Nah, bentuk gelombang seperti ini apakah bisa digunakan untuk mensuplai rangkaian yang membutuhkan tegangan DC? Belum bisa. Maka Anda harus tambahkan kapasitor lagi di paralel dengan bebannya ya, untuk digunakan memperkecil tegangan ripple-nya ya. Setelah ditambahkan kapasitor, maka ripple-nya semakin mengecil sehingga dia VRPP-nya mendekati 0. Nah, kalau VRPP-nya sudah mendekati 0, maka ini sudah bisa digunakan untuk mensuplai peralatan yang membutuhkan sumber tegangan DC. Oke, sekarang yang rectifier yang terakhir, yaitu rectifier menggunakan 2 buah dioda. Oke, apa perbedaannya? Ya, perbedaannya itu ada, yang pertama, ketika kita menggunakan full wave, menggunakan 2 buah dioda, maka kita membutuhkan 1 buah komponen tambahan yang disebut dengan trafo ya. Trafo ini fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan tegangan. Nah, kenapa membutuhkan trafo? Anda tahu di rumah Anda itu tegangan AC-nya 220 volt AC. Sementara kalau kita menggunakan sumber tegangan DC, maksimal tegangan DC yang dibutuhkan itu mungkin 24 volt, dan itu sangat jarang yang menggunakan 24 volt. Kemungkinan 12 volt atau 5 volt kalau di menggunakan komponen IC itu kebanyakan 5 volt. Nah,
Kalau kita menghubungkan langsung sumber tegangan AC yang 220 langsung ke dioda, maka yang terjadi tegangan output pada RL ini sangat besar atau mendekati 220 volt ini. Nah, sementara yang kita butuhkan kan hanya 24 maksimal. Nah, supaya memenuhi kriteria ini, maka di sini dibutuhkanlah sebuah trafo yang fungsinya untuk menurunkan tegangan. Nah, jadi dari 220 misalkan di sini dibuat diturunkan menjadi 24 VAC ya. Di sini masih tegangan AC ya. Lalu trafo itu ada dua jenis, yaitu ada yang disebut dengan trafo yang memiliki 3 terminal ya, atau disebut dengan trafo CT, atau trafo yang standar atau yang normal itu memiliki 2 terminal ya. Nah, ketika kita menggunakan rectifier dengan dua dioda, maka pasangannya haruslah menggunakan trafo CT. Nah, rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya seperti ini ya, rangkaiannya seperti ini. Di sini ada D1 dan di sini ada D2. Nah, prinsipnya seperti apa? Oke, sekarang CT ini sama dengan ini adalah 0 voltnya. Sementara yang di sini yang bisa berubah tadi polaritasnya, bisa plus misalkan plus 5 volt atau negatif 5 volt, tergantung dari gelombangnya ya, tergantung dari gelombangnya ini. Oke, sekarang saya contohkan di fase yang pertama. Oke, di fase yang pertama di fase pertama ini, maka di sini plus 5 volt, di sini negatif 5 volt ya, dan di sini 0. Oke, kita lihat rangkaian diodanya. Di sini RL ya, dihubungkan ke output kaki katoda dioda, dan satunya lagi dihubungkan ke 0 volt ya, ke ground, sehingga di sini 0 volt. Sehingga pada fase pertama, mana dioda yang sedang on di sini? Pertanyaannya, D1 anoda ketemu plus 5, katoda ya, dihubungkan ke RL, kemudian RL ini sama dengan tersambung ya, berarti dari RL ke 0, otomatis ini sedang forward ya, atau diodanya sedang on. Yang D2 bagaimana? Anoda ketemu negatif 5, kemudian katoda ketemu 0. Artinya ini apa? Ini jadinya reverse atau sedang cut out. Diodanya sedang off, cut out. Nah, pada kondisi yang pertama ini, pada fase pertama, otomatis karena dioda 1 yang on, maka tegangan yang terukur di sini sama dengan ini ya, sama dengan tegangan yang terukur dari titik ini ke 0 voltnya dikurangi VF dioda ya, misalkan 0,7 tadi, bahannya silikon. Oke, ini di fase pertama. Kemudian di fase yang kedua, nah di fase yang kedua ini kita lihat kondisinya sekarang menjadi seperti ini. Di sini minus 5, di sini plus 5, dan di sini tetap 0 ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, mana dioda yang on? Otomatis D2 yang sekarang menjadi on ya, dan D1 nya off. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti ini, kita lihat tegangan di sini berapa kalau kita ukur. Otomatis karena ini terhubung ke D2 yang sedang on, di sini plus 5 ya, plus 5 dikurangi VF nya di sini 0,7 ya, maka di sini sekitar 4,3 volt positif juga ya, makanya di sini gelombangnya positif lagi di
di fase yang kedua. Di fase ketiga dan di fase keempat bagaimana? Sama, outputnya positif terus. Oke, nah ini sama enggak dengan rangkaian full wave pada sebelumnya ini menggunakan dioda bridge? Sama ya outputnya. Oke, nah dengan menggunakan dua buah dioda dan trafo CT, kita dapat membentuk full wave rectifier. Oke, dengan prinsip kerja yang sama ketika kita menggunakan 4 buah diode. Nah, pada dasarnya seperti itu klasifikasi dari rangkaian rectifier ya. Ada half wave, full wave, dan full wave itu terbagi menjadi dua, yang menggunakan dua buah dioda dan menggunakan dioda bridge. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan dioda menjadi sebuah logic gate. Nah, sekarang kita membuat gerbang OR terlebih dahulu. Oke. Mungkin Anda sedang belajar juga tentang elektronika digital, gerbang OR, di mana kalau inputnya salah satunya high, maka outputnya akan high. Atau jika inputnya salah satunya ada tegangan, maka outputnya akan ada tegangan. Nah, rangkaiannya menggunakan dioda bagaimana? Seperti ini. Jadi ada DA dan DB, kemudian ini ada R ya, dan ini dihubungkan ke ground. Lalu outputnya pada terminal Y ini. Oke, nah sekarang kita coba analisa. Misalkan pada kondisi inputnya dua-duanya ini low. Low artinya A ini terhubung ke 0 volt dan B terhubung ke 0 volt ya. Dua-duanya low. Kalau dua-duanya low sementara di ini groundnya juga 0 volt ya, maka anoda dapat 0 volt, katoda juga dapat 0 volt. Artinya syarat dioda sebagai syarat dioda untuk diberikan forward bias itu tidak tercapai, sehingga diodanya sekarang menjadi off atau cut off ya. Diodanya off atau cut out. Nah, ini kalau disimbolkan dengan rangkaian Sackler tadi, ini menjadi seperti ini. Oke, ini R. Nah, ini D1 nya open, D2 nya juga open, sehingga yang terukur pada Y ya otomatis sama dengan 0 volt. Makanya di sini Y nya juga low. Oke. Nah, sekarang kita simulasikan, misalkan A nya low, kemudian B nya high. A nya low berarti di sini 0 volt, di sini B nya 5 volt high ya. Mana dioda yang akan on? Yang akan on adalah DB ya. Maka rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Ini Y, ini 0 volt ya. Oke, ini 0 volt, ini 5 volt. Oke. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kalau Anda ukur menggunakan multimeter ya, di sini plusnya, kemudian negatifnya di sini, maka di sini yang terukur berapa? Otomatis yang terukur adalah 5 volt ya. Makanya di sini outputnya high. Oke. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan DA nya yang on dan DB nya yang off, atau mungkin dua-duanya on, atau seperti ini ya, di sini 5 volt, di sini 5 volt, maka otomatis karena ini Sackler yang terhubung ya, otomatis di sini outputnya pasti 5 volt. Maka dengan rangkaian seperti ini kita bisa membentuk sebuah OR gate atau gerbang OR menggunakan dioda. Nah, kalau inputnya dua-duanya low, outputnya low. Jika inputnya salah satunya high, outputnya akan high. Oke. Oke, selanjutnya kita membahas tentang gerbang N. Nah, gerbang N rangkaiannya sedikit berbeda ya.
Oke, perhatikan diodanya, di sini anoda, di sini katoda. Oke, di sini VS. Nah, VS ini anggaplah kita beri 5 volt. Positif ya, positif 5 volt. Nah, sekarang berapa tegangan output di Y? Oke. Nah, kita simulasikan dengan yang pertama. Dua-duanya low. Berarti di sini 0 volt, di sini juga 0 volt. Ketika terminal A dan terminal B diberikan 0 volt, maka dioda mana yang on? Dioda mana yang on? Maka DA ini akan on ya. Kenapa? Karena anoda ke VS melalui R dan katodanya ke 0. Sehingga rangkaiannya ini menjadi seperti ini. Ini ada VS, ini ada R, dan ini seperti ini ya. Ini A, terus ini B. Terus di sini Y. Nah, Y ini kita ukur sama apa? Sama 0 voltnya. Nah, ya, sama 0 voltnya. Oke. Nah, pertanyaannya dengan kondisi seperti ini, tegangan di Y berapa? Tegangan di Y otomatis 0. Kenapa? Ya karena ini saklar tertutup ya, secara langsung terhubung ke 0 volt di A atau terhubung 0 volt di B. Sehingga kalau A nya low, B nya low, maka outputnya juga low. Oke. Sekarang yang kedua, misalkan A nya low, B nya high. A nya low berarti di sini 0 volt, di sini 5 volt. Sehingga yang on adalah DA saja, seperti ini. Oke, bentar. Ini ada VS ya, kemudian ada beban R, terus ini ada saklar yang on, ini DA. Sementara yang satu lagi saklarnya off ya. Lalu di sini ada terminal Y yang akan diukur dengan 0 volt. Oke. Nah, kalau seperti ini, kondisinya bagaimana? Y yang di sini otomatis terhubung ke 0 volt juga. 0 volt diukur sama 0 volt ya pasti outputnya 0 volt. Sehingga kalau ini low, ini high, Y-nya juga low. Nah, sekarang yang terakhir, kondisi terakhir, dua-duanya high. Dua-duanya high berarti di sini 5 volt, di sini juga 5 volt. Nah, kalau dua-duanya high, kondisinya seperti apa? Kondisinya jadinya seperti ini. Ya. Ada dua buah saklar yang terbuka. Ini Y dan ini terminal 0 voltnya, ini A, ini B. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka Y nya sama dengan terhubung ke VS ya. Anggaplah VS nya 5 volt ya, berarti kalau diukur di titik Y dan titik 0 voltnya, maka di sini akan muncul 5 volt. Atau kalau di elektronika digital ini dianggap sebagai high. Oke, jadi kenapa di sini high, outputnya high. Oke. Nah, ini salah satu aplikasi dioda untuk membentuk sebuah gerbang logika sederhana, yaitu gerbang AND dan gerbang OR. Oke, sekian materi untuk hari ini. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran elektronika analog pada pertemuan selanjutnya.